Naks. Nah, kali ini saya ditemani oleh putri-putri cantik. Nah, ada Kak Dea. Halo Kak Dea. Halo. Kak Cindy. Halo. Dan yang satu ini mungkin tidak usah diperkenalkan. Karena udah sering banget muncul di YouTube Semapa ya teman-teman. Oke. Halo. Mungkin langsung untuk narasumber memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Rini Agustin. Saya merupakan salah satu alumni dari SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara, yang dimana saya lulus pada tahun 2022. Saat ini saya melanjutkan pendidikan saya di salah satu universitas yang ada di Kalimantan Timur, yaitu Universitas Mula Warman di Fakultas Hukum. Nah, jadi saya sebagai seorang putri pariwisata Kalimantan Timur pada tahun 2021. Dan alhamdulillah saya dipercaya untuk membawa nama Kalimantan Timur di ajang nasional pada pemilihan Putri Pariwisata Indonesia pada tahun 2022. Terima kasih. Ya, oke. Keren. Oke, lanjut ke Kak Cindy. Oke, halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Saya merupakan salah satu siswi di SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Sekarang ini saya duduk di kelas 12 IPS. Oke, jadi saya merupakan Wakil 1 Putri Duta Wisata Benua Taka tahun 2022. Ih. Lanjut yang ada di sebelah saya yang tidak kalah cantik juga. Ayo. Aman. Boleh langsung? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nita. Saya saat ini adalah seorang siswi dari SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara, yang saat ini masih duduk di kelas 12 IPA 1. Oke, sapa dulu temannya, sapa. Halo teman-teman IPA 1. Bahagia terus. Alhamdulillah ya, tahun ini saya dapat apa nih? Dapat predikat sebagai Wakil 2 Putri Duta Wisata tahun 2022. Nah, Kak Dea, ini saya mau nanya nih Kak, Putri Pariwisata itu apa sih Kak? Oke, jadi mungkin banyak yang belum tahu ya antara perbedaan antara Putri Pariwisata dan Duta Wisata. Betul. Iya. Jadi Putri Pariwisata itu dia sendirian. Kalau Duta Wisata itu dia memiliki pasangan. Jadi ada putra dan putri. Namun kalau putri itu sendirian. Tugasnya itu sama, yaitu sebagai tonggak dalam mempromosikan pariwisata. Namun tugasnya dia ngejalaninnya sendiri seperti itu. Jadi misalnya nih kalian dipanggil acara atau melakukan program kerja, itu kalau putri itu sendiri, tapi kalau duta itu berpasangan. Nah, tapi mereka dalam suatu organisasi yang sama, yaitu Asosiasi Duta Wisata Indonesia, yang terdiri dari Duta Wisata dan Putri Pariwisata, seperti itu. Oke, jadi kalau putri sendirian, kalau duta berdua. Iya, betul. Nah, apa yang Kakak rasakan ketika lulus dari Semapa nih? Kalau dibilang apa yang dirasain setelah lulus dari Semapa, pastinya setiap anak pengen nih lulus SMA, pengen langsung kerja, Betul. pengen langsung selesai semuanya gitu kan awalnya. Tapi banyak sekali ternyata pelajaran yang dapat saya ambil setelah saya masuk di SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Terutama mendapat banyak sekali teman-teman, guru yang susah saya lupain sampai saat ini. Aduh, susah dilupain. Iya, jadi kayak mulai dari kebetulan kan dulu saya angkatan corona ya juga. Maksudnya masuk sekolahnya itu pas masa corona, jadi pas awal masuk itu cuma setengah tahun, jadi cuma kayak ngerasain kebersamaannya itu setengah tahun. Terus tuh setelahnya yang awalnya kabarnya 2 minggu libur, jadi 2 tahun nih, 2 tahun libur nih. Terus tuh kayak susah kan ketemu sama guru, ketemu sama teman-teman. Tapi alhamdulillah kayak silaturahminya tetap aja terjaga, tetap ketemu, tetap belajar yang kayak belajarnya tetap tetap tidak gitu. Kita harus mengolah. Banyak nih yang dikeluhkan dari pelajaran melalui daring kan, banyak benar-benar. Siswa-siswa mengeluhkan kayak
susah nih masuknya, susah nih kayak pasti gurunya males ngejelasin. Ternyata tuh enggak, kayak gurunya tuh ternyata rajin banget, kayak tiba-tiba udah ada tugas di classroom, tiba-tiba udah ngajak nge-zoom, terus ngerangkum video, pokoknya banyak sekali yang guru lakukan untuk menggantikan pelajaran pada masa daring tersebut. Oke, nah itu dari Kak Dea ya sebagai alumni. Nah ini kalau dari Kak Cindy dan Kak Yunita nih, apa rasanya ini bentar lagi mau lulus ya Kak ya? Nah, nih bisa deh diceritain suka dukanya sedikit nih. Aduh sebenarnya kalau ngomong masalah lulus ini kayak nggak mau ya ngomong-ngomong. Mau di sini terus? Sebenarnya sih iya, tapi ya kita masa mau di sini terus kan nggak mungkin nge-stuck di sini terus. Kita harus berkembang. Asik. Iya, betul banget. Iya. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong masalah lulus, nyangka nggak sih Sin kalau misalnya kita udah mau lulus gitu? Gak nyangka sih, karena kan kita sama-sama Kak Dea nih masuk di SMA Negeri 4 ini juga pada waktu-waktu zamannya corona gitu. Jadi kita waktu kelas 10 itu kita nggak masuk di sekolah. Jadi kita tuh belajarnya secara daring. Nah kita tuh kan siswa baru gitu ya. Jadi belum tahu SMA 4 itu kayak gimana gitu, sekolahnya bentuknya yang mana, Guru-gurunya yang mana gitu. Betul. Yang kita tahu cuma kita dikasih tugas di classroom, itu gurunya yang mana juga kita nggak tahu sebenarnya. Tiba-tiba ketemu di sekolah tiba-tiba ya. Pas kita udah masuk nih ya, kita ditanyain Bu Indah, contoh nih ya, Bu Indah yang mana? Loh, kita aja nggak tahu Bu Indah yang mana. Kita taunya Bu Indah pelajaran kimia. Iya, benar, kita aja. Benar. Nah, Sebenarnya kayak apa ya? Kayak kita kan masuk tadi tuh, ya kan Kak? Kayak kita masuk sekolah udah corona, terus tiba-tiba kita masuk sekolah yang offline tuh udah kelas 11 semester 2 gitu. Betul. Wah, kayak baru memulai kayak berkenalan dengan teman-teman kelas ya kan. Kita baru kayak sapa-sapaan karena baru kelihatan oh ini ternyata yang ini gitu kan. Terus tiba-tiba naik lagi ke kelas 12. Kelas 12 juga nggak pas setahun ya. Iya. Ya kan masanya jadi kayak aduh bentar lagi. Tapi Tapi lulus. ya kita harus tetap ya gini aja. Nah, untuk pengalaman yang paling mengesankan selama bersekolah, ada nggak nih? Mungkin Yang dari paling Kak Cindy membekas dulu ya. banget gitu. Mau dari saya? Cindy dulu. Oke, mulai dari tengah. Kalau dari pengalaman saya selama saya sekolah di SMA 4 sih apa ya? Lebih ke ekstrakurikuler. Kalau saya, karena saya tuh suka banget yang namanya ekstrakurikuler, berkegiatan, organisasi gitu. Wah, berarti aktif banget ya Kak Cindy nih. Dibilang aktif nggak aktif banget, tapi suka gitu. Jadi kalau yang paling berkesan di saya itu di ekstrakurikuler pramuka. Wah, anak pramuka kokonat banget. nih ya. Anak pramuka banget. Iya betul. Saya tuh ikut pramuka itu bisa dibilang dari SD, kemudian lanjut SMP dan SMA juga saya lanjut pramuka. Waktu kelas 10 itu kan masih belum aktif ya pramukanya. benar. Jadi kita lanjut di kelas 11. Nah di kelas 11 ini kita tuh kayak belum terlalu banyak kegiatan gitu. Jadi kegiatan pramukanya tuh paling di sekolah, ekstrakurikuler itu pun dibatasin gitu. Jadi nggak banyak kayak kemah di luaran gitu, nggak. Ya itu aja sih kalau dari saya. Ya, dari Kak Kalau Yunita. ini dari pramuka dah. Kak Inita atau Kak Dea? Kayak ini tadi loh. Nanti Oke. kita nanya ke yang alumni nih yang paling Oke, membekas di oke. Senapa. Oke. Kalau saya sih sama ya kayak Kak Cindy, itu pramuka pasti untuk ekstrakurikulernya. Tapi ada satu lagi yang paling Apa tuh? membekas, organisasi OSIS. Oh, Pastinya. Anak OSIS. Iya. Anak OSIS. Osis banget. OSIS tuh kayak apa ya? Kalau pramuka kan tadi udah dari sudut pandangnya Iya, Kak Cindy ya. betul Pasti sekali. pramuka tuh seru. Apalagi kan saya juga kebetulan kalau apa-apa ini juga sama Kak Cindy gitu kan. Berdua gitu. Jadi Mereka kayak bestian. apa-apa insya Allah sama lah pengalamannya gitu kan. Nah kalau OSIS kebetulan Kak Cindy nggak mau gabung Iya, gitu kan. betul. Kayak, kamu aja nggak apa-apa. Heeh. Terus kalau dari saya OSIS ini kayak apa ya? Jujur kemarin waktu lepas jabatan itu sedih sih gitu kan. Heeh, apalagi sebagai anggota Sekbid 9 ya. Ya, yang sangat sibuk. Iya sangat sibuk gitu kan. Jujur itu kayak meskipun kerjanya capek, berat, tapi waktu ninggalin tuh sedih juga gitu. Kayak bisa nggak sih ini jabatannya terus-terus aja? Iya, tapi bisa nggak sih ya? tapi capek juga mau berhenti. Udahin aja gitu. Oke, jadi kalau Kak Cindy di Pramuka, Iya. Kak Yun di OSIS, Iya, kita betul. pindah nih ke alumni. Iya, alumni asik. Alumni.
Kalau dibilang pengalaman yang mengesankan gitu ya, membekas apa ya? Bingung juga. Pertama tadi karena corona tadi ya, terus tuh apa ya? Mungkin dari organisasi juga sih yang ada di SMA, mulai dari OSIS, terus tuh Paskas. Oh iya. Saya punya sedikit cerita yang dimana dulu tuh saya kan jadi anggota Paskas nih. Iya benar. Perwakilan dari SMA Negeri 4. Kan setiap sekolah tuh pasti diadakan seleksi untuk menjadi paskib kabupaten. Oh iya, betul. Tahun saya di tahun 2020 kalau nggak salah. Pas corona berarti. Iya, pas sebelum corona itu seleksinya. Oh, sebelum. Seleksinya sebelum corona. Nah, kemudian tuh alhamdulillah saya kepilih menjadi perwakilan untuk mewakili kabupaten di tingkat provinsi. Itu kayak keren banget sih itu jadi paskib provinsi. Itu udah jadi kayak impian saya juga sih, salah satu impian saya. Nah, kayak sudah seneng nih, sudah latihan terus, sudah pokoknya udah maksimal lah ya yang diberikan. Kemudian ternyata di tahun 2020 ada kabar nih. Kabar yang ya merugikan semuanya sih. Iya, betul. Itu corona, jadi pengibaran di tahun 2020 17 Agustus itu nggak jadi. Aduh. Padahal udah kayak banyak sekali persiapan yang dilakukan. Pengorbanan. Ternyata nggak jadi. Sempet waktu itu kayak dibilang kayak udah persiapan aja, nanti kita walaupun nggak bisa seleksi di tingkat provinsi, kita seleksinya di ini aja di kabupaten. Jadi persiapkan pakaiannya, segala macam atributnya, nanti kita lewat video aja. Udah semangat nih, berarti ada harapan buat kibar pada tahun 2020. Ternyata nggak jadi. Tetap nggak jadi Teman-teman. Sedih ya. Jadi yang ya dibilang kalau jadi purna paskib ya nggak jadi, purna paskib gagal. Paskib bragal itu bahasanya. Paskib bragal. Paskib bragal. Oke, paskib bragal. Iya kayak gitu. Itu sih yang nggak bakal dilupain. Terus tuh jadi anggota OSIS yang dimana banyak sekali teman-teman yang ditemuin dari berbagai sekolah. Iya. Sehingga memperluas relasi, memperluas pertemanan. Jadi itu kayak kalau misalnya ada suatu kegiatan sana sini tuh pasti bakal ketemu sama teman-teman dari sekolah lain. Betul. Nah, boleh nggak nih Kak menceritakan awal perjuangan nih, sehingga bisa sampai sekarang nih menjadi orang yang banyak dikenal orang lain. Orang yang dikenal banyak Bener loh Kak. ngeri loh bahasanya. Ngeri. Apakah rasanya sangat wow? Iya. Kalau dibilang awal perjuangan tuh mungkin semua orang juga ngelakuin hal yang sama kayak saya, tapi belum tentu semua orang bisa ngelakuin hal yang kayak saya lakuin seperti itu. Iya, benar, betul. Contoh, saya juga dulu tuh sebelum menjadi seorang putri pariwisata ya sama seperti yang lain, siswa biasa seperti itu yang sibuk organisasi, suka jalan sana sini, ngeluyur sana sini. Itu saya tuh kayak gitu dulunya. Kemudian saya kayak tergerak untuk ikut, kayaknya pengen deh ikut duta wisata. Walaupun saya nggak tahu itu tugasnya apa awalnya. Oh, jadi awalnya nggak tahu ya? Iya, Ikut-ikut aja gitu. Dulu tuh kayak ada pendaftaran duta wisata di Kabupaten Penajam Pasir Utara kan. Jadi kayak ikut aja kayak gitu. Walaupun nggak tahu tugasnya ngapain, apa yang harus dilakuin supaya jadi kayak gitu kan. Terus tuh kayak H-1 pendaftaran tuh baru daftar. Terus kayak ikutin segala rangkaian persyaratan segala macam. Akhirnya jadi terpilih menjadi juara 2. Awalnya juara 2. Iya, jadi juara 2 waktu itu. Nah, setelah itu kan kalau dulu saya pikirnya juara 2 tuh nggak bakal ngapa-ngapain. Iya, benar. Ada juara 1 soalnya. Iya, ada juara 1 soalnya ngapain? Ngapain? Betul. Nah kan kalau kayak gitu kan kayak mungkin yang akan ngelanjutin di tingkat provinsi juara 1. Iya, benar. Mungkin Iya, yang juara betul. 2 terus kayak gitu.
tapi dari awal saya ikut tuh saya mengincar jadi putri pariwisatanya, bukan duta wisata seperti itu. Terus rezekinya di duta wisata jadi wakil 2. Oke, nggak apa-apa. Terus makin lama setelah waktu berjalan, pas di acara kegiatan di Penajam Pasir Utara yaitu Festival Adat Nondoy. Nah waktu itu ada senior bilang, dia gimana kalau misalnya jadi perwakilan Penajam buat mewakili di tingkat provinsi. Kaget dong saya karena saya bukan apa-apa. Kayak kan ada nih putrinya, ada yang juara 1, kan otomatis mereka lebih tinggi daripada saya jabatannya. Dan otomatis saya nggak enak dong kalau misalnya ngelangkahi mereka seperti itu. Terus tuh senior bilang kayak, kamu nanti jadi wakil 2-nya, jadi perwakilan kedua, jadi mereka tetap kakak kirim, tapi kamu juga ikut. Boleh nih kak, kayak gitu. Boleh nih kak. Coba-coba. Jadi tapi saya bukan sebagai duta wisata waktu dikirim ke tingkat provinsi, menjadi seorang putri pariwisata, jadi sendirian, nggak punya pasangan. Walaupun saya punya pasangan waktu itu. Tidak dianggap Nggak pasangannya dianggap ya. aja. Gimana ini? Walaupun saya punya pasangan Iya. nih waktu itu. Jadi tuh kayak kaget dong, kayak aduh kayak apa ya sendiri, kok takut juga gitu. Akhirnya ya udah memberanikan diri, latihan segala macem. Ternyata mentornya tuh nggak hanya kayak senior yang ada di Duta Wisata Penajam, kayak senior yang ada di Indonesia pun ikut ngelatih, ikut kayak turun tangan gitu buat membantu kayak gitu. Mulai dari senior Duta Wisata Indonesia pada tahun 2000 sekian kayak gitu-gitu. Banyak pokoknya tokoh-tokoh penting lah yang bantu mentorin rasanya. Nah, terus setelah menjalani mentoring selama 1 bulanan lebih, itu secara online awalnya kayak nge-zoom karena jaraknya jauh kan. Rumah saya di Babulu nih. Terus latihannya tempat pusatnya kan di Penajam. Otomatis saya nggak mungkin dong bolak-balik. Terus saya juga posisinya masih kelas 3 SMA waktu itu. Jadi kayak masih ada tanggung jawab saya sebagai seorang pelajar. Apalagi waktu itu mau ujian. Udah mau ujian. Banyak banget tuh tanda kayaknya ya, Kak, ya. Betul. Jadi ada waktu-waktu kayak sudah waktu-waktu genting, waktu-waktu krisis sebagai pelajar di kelas 3 SMA kayak gitu kan. Terus tuh kayak ya harus menyeimbangkan antara ajang provinsi dan sekolah. Nah, terus selama 1 bulan itu saya tinggal di Penajam karena aksesnya jauh kan. Iya betul. Mau nggak mau bolak-balik ya. nggak mungkin bolak-balik, mana latihan itu sampai jam 2, jam 3 malam kayak gitu kan, nggak mungkin saya bolak-balik gitu loh. Nah terus tuh saya akhirnya tinggal di Penajam di tempatnya Kak Jahra yang juara 1, Duta Wisata juara 1-nya. Jadi dari situ kayak kita kayak makin akrab, makin jadi keluarga, adik kakak kayak gitu. Kayak banyak banget yang ngebantu saya, alhamdulillah. Kayak banyak banget orang-orang baik yang di sekeliling saya ngebantu saya gitu, walaupun saya jauh dari rumah seperti itu kan. Terus tuh selama sebulan saya nggak pulang ke rumah, kayak ya udah pulang balik tuh cuma kayak ngambil baju, udah balik lagi ke jam latihan dari pagi sampai malam, kayak dari pagi sampai sorenya tuh ngirim proposal segala macam, cari dana. Paham lah ya, cari dana untuk keberangkatan kami ke provinsi. Terus tuh sampai malam latihan. Pas sudah di hari H, ini ada cerita menarik nih. Apa tuh? Saya yang lebar banget ya. Pasang telepon nih. Kan Kita ada harus cerita menarik nih. Pas sampai di hotel, pas Hamin 1. Pokoknya Hamin 1 kegiatan karantina nih. Di hotel itu tuh ada yang namanya Pohon Harapan. Di Pohon Harapan itu di depan resepsionis. Di Pohon Harapan tuh di bawahnya ada kertas warna merah. Itu kayaknya waktu mau deket Natal. Soalnya itu ajang saya pas di bulan Desember. Nah gitu. Jadi kayak mau deket Natal kan. Ada Pohon Harapan nih. Terus tuh ada kertas. Saya tulislah
Saya Harapannya. ingin Iya. saya tulis harapan saya ingin menjadi Putri Pariwisata Kalimantan Timur tahun 2021. Karena emang lagi ajangnya aja juga di situ Iya. kan. Oh, bener. Emang lagi siapa tahu lah gitu kan. Kita nggak Siapa tahu rezeki. tiba-tiba ada malaikat Iya. lewat di Amin gitu. Amin aja. kayak gitu kan. Terus saya tulis, saya gantung nih. Paling atas nggak? Enggak paling atas. Enggak nyampe juga saya di paling atas nih. Kirain. Saya pokoknya gantung aja walaupun kayak aduh malu takut nanti dilihat sama peserta lain kan. Siapa sih ngabis banget gitu. Loh, Tapi nggak saya apa-apa tulisin dong. di sini kayak Dea Ardina Agustin kayak gitu. Terus tuh saya gantung. Oke lah sudah kayak saya juga nggak terlalu memikirkan sih kayak ya udahlah mungkin cuma sebagai iseng-isengan doang tulisan. Terus tuh karantina segala macam, ketemu sama peserta lain dari setiap kabupaten kota. Kayak jujur saya insecure karena juga saya orang yang paling muda di antara mereka. Jadi Iya. Kak Dea benar-benar yang paling muda di sini. Iya ada, pokoknya saya muda kedua atau pertama kayak gitu. Pokoknya ada paling muda, tapi peserta lain tuh ada yang kayak sudah jadi pramugari. Wah. Terus ada yang sudah kuliah segala macam kayak aduh aku kayaknya kalah deh sama anak-anak kuliahan yang sudah Iya. banyak ilmunya, sudah pintar ngomong segala macam, public speakingnya bagus, segala macam, brandingnya juga bagus. Otomatis saya kalah dong kayak gitu. Tapi ternyata pas selama karantina, selama grand final itu kayak wah udah beda. Kayak nggak tahu tiba-tiba aja kayak entah kerasukan apa kayak gitu. Kerasukan apa? Kerasukan apa? Oke. Kerasukan apa kayak gitu soalnya kayak bayangin pakai heels tinggi naik panggung gitu Udah kan kayak tinggi, pakai heels tinggi. kayak Aduh. deg-degan campur aduk kayak aduh nggak tahu sudah kayak kesurupan aja nih ke atas itu. Kesurupan. Ngereo. Kesurupan guys ya. Terus kayak ngejawab Q&A yang dimana selama karantina, materi karantina itu beda sama Q&A selama di atas panggung. Oh beda. Beda Ya banget. Kayak Deg-degan banget tuh. pertanyaannya lebih Cakupannya lebih spesifik luas. lah ya, lebih kayak menjelaskan segala macam. Jadi nggak ada jawaban template, nggak ada jawaban kayak pariwisata adalah nggak ada kayak gitu. Bener-bener Jadi dari- betul-betul harus berpikir cepat, harus menguasai kosakata yang banyak kayak gitu. Bener. Terus tuh alhamdulillah terpilih menjadi juara 1. Itu sih yang keren banget. Keren. Bangga banget. Itu kayak itu rezeki saya sih juga dan berkat doa yang selalu support saya, orang-orang terdekat saya, teman-teman, semuanya pokoknya semua warga Penajam Pasir Utara itu yang mendoakan saya itu saya berterima kasih banget karena berkat kalian saya ada di posisi itu. Oke. Terus Dan tuh jangan- saya pohon harapan. Himbawan apa? harapan saya Tulis juga deh. jadi itu malam setelah kembali ke kamar saya ingat Kak kayaknya aku ada nulis deh di pohon harapan. Oh iya deh katanya. Kamu kan nulis ini. Baru tuh kita besok pagi kita cari. Masih Ternyata ada? emang kayak Wih. tapi bukan karena semata bukan Pohon karena pohon harapan, Iya, tapi betul. berkat ya itu tadi usaha tadi yang selama sebulan gak pulang ke rumah, Iya, benar. sampai jatuh dari motor. Perjuangan tuh. Banyak Iya. banyak pengorbanannya. Terus tuh sampai kayak nangis sempat mau mundur karena aduh tertekan nih tekanan batin nih kayak latihan terus gak mencapai kan. Iya, Nah, betul, langsung betul. saya ngeliat teman-teman itu kayak aduh bahagia banget sih kayak nggak ada tugas tuh ya udah jalan nonton volley segala macam nonton kegiatan yang lain gitu. Kok saya nggak ada tugas kok malah ada ngerjain sesuatu kayak gitu, mentor capek gitu kan. Itu sih perjuangannya. Tapi Nggak nyangka keren juga. banget sih Kak. Jujur meskipun kita kan aneh nih Kak, kayak kita kenal sama Kak Dea ya kan karena Iya. alumni sini, tapi Iya. tuh pas Kak Dea udah jadi Putri Pariwisata Kalimantan Timur tuh kayak wah Wah keren banget. keren banget gitu. sih, bangga Speechless. sih. Ya. Wah ini Kak Dea gitu loh. Iya kayak nggak nyangka juga karena kayak seorang diriku yang kayak gini bisa menang gitu, bisa ngalahkan orang-orang yang lebih cantik, lebih kayak ya paham lah ya. Iya, Maksudnya benar. kalau dibilang kayak
aku nih apa gitu. Ya, ternyata bisa Ternyata akhirnya terbukti. ternyata kayak nggak hanya kecantikan yang dilihat dari suatu ajang, Iya benar. Betul banget. tapi kayak gimana kalian berpikir, kalian punya pribadi yang baik, attitude. Nah itu dia yang harus kalian pertahankan, kalian punya. Jangan kayak aku mau memperhatikan penampilanku aja, tapi attitude kalian, pola pikir kalian kalian rubah kayak gitu. Jadi itu sih yang paling penting, attitude dan pola pikir. Oke, itu dari Kak Dea ya teman-teman. Kita pindah ke sebelahnya nih yang duta-duta nih. Mereka ini punya pasangan ini. Iya dong, kan kita duta. Nah, oke, boleh diceritain. Pasangan duta, pasangan Oh, duta. kirain hidup semati. Bingung ini yang mau cerita siapa? Cerita kita sama sih seperti cuma ada beda tapi sama gitu. Oh, sama. enggak? Boleh deh dari siapa dulu nih? Wakil Cindy satu. atau aku? Dari wakil satu dulu. Boleh deh. Oke, Oke, boleh. silahkan. Oke, jadi sedikit ya, saya mau cerita tentang pengalaman saya menjadi seorang duta wisata nih. Aduh, Tapi wakil masih satu. masih di bawahnya Putri nih ya. Iya. Masih di bawahnya Putri kok. Sama aja. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang apa ya, lika-liku nih ya perjalanan menuju kayak kita menjadi duta wisata ini nggak jauh beda sih sama kisah perjalanannya Kak Dea gitu ya. Kebetulan saya ini menjadi duta ini berdua nih sama sebelah sama Kayak Kak berangkatnya Yunita. barengan ya, gitu. Ih, kita kemana-mana bareng. Aduh. Betul-betul kayak bahkan sampai kita juara bareng ini kayak nggak nyangka gitu nah. Iya, bener. Karena kita melewati sebuah perjalanan yang panjang banget, yang dari nerobos hujan, Bener loh. yang nggak dibolehin sama orang tua, itu apalagi tuh. Nanti ya sahabat. Oh, nanti ya. Bisa cerita. Oke, jadi cerita dari awal mulanya dulu ya. Iya. Awal mulanya saya tuh emang sebelumnya saya tuh sebenarnya udah ngikutin duta wisata Instagramnya itu ya. Oh, sudah. Itu udah dari zamannya kayak siapa ya? Oh, zamannya Kak Arul Iya kan Sulaiman. pasti Kak Arul. Oke. Ya, itu 2017 enggak sih? Iya, 2017 atau 18 2017 kan Kak Arul? 2017. Benar. Nah, itu. Jadi saya ngikutin, saya follow, saya liatin terus perkembangannya. Ya. Tapi pas pendaftarannya Kak Dea, tahunnya Kak Dea tuh saya nggak tahu gitu. Saya ketinggalan informasi nih. Kayak tiba-tiba aja. Iya, tiba-tiba Kak Dea sudah jadi calon nih gitu ya, jadi finalis gitu. Nah, jadi pas tahun ini saya lihat di Instagram tuh ada apa namanya pengumuman untuk yang mau daftar. Nah, pertama itu kalau nggak salah saya lihat itu kayak ya sudah lewat-lewat gitu aja gitu ya. Nah, kemudian saya diajakin nih sama Kak Yunita sih. Yang di sebelah ini. Tapi sebenarnya waktu ngeliat itu tuh saya juga kayak tertarik gitu, tapi kayak belum kayak nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin nih udah lewat aja. Baru ternyata Yunita juga mau nih gitu. Jadi kayak wah boleh nih. Baru kita tanya-tanya juga dong sama Kak Dea. Gimana berhubung dia senior di duta wisata nih. Jadi kita tanya-tanya gitu lah, sharing-sharing tentang duta wisata. Karena kan kita juga nggak tahu nih. Betul. Kita kan kayak bisa dibilang anak baru. Baru mau masuk ke Ya, baru masuk duta wisata. Kemudian itu pertama kita udah kayak boleh nih daftar ya gitu. Lah hari demi hari gitu kan, kayak daftar ini kita kayak iya enggak gitu nah. Jadi kayak mau daftar enggak nih gitu. Daftar yuk, enggak? Betul. Bahkan kita ngomong ke orang tua itu Pas mau berangkat. iya, Hamin 2 itu kita coba apa namanya? Izin. Karena kan kita nggak tahu orang tua bolehin apa enggak. Ada cerita menarik nih. Aduh, ada Jadi- deh ini. Jadi sebenarnya sebelum saya ikut ini saya nggak dibolehin gitu kan. Karena juga kan kita belum tahu banget gitu kan tentang duta wisata. Nanti kamu juga jauh nih kasihan, penajam ke sini jauh, betul kan? Betul sekali. Capek, apalagi kita kan masih sekolah gitu. Pasti pikirannya orang tua kayak gitu. Tapi kemudian waktu H-1 saya coba tanya lagi nih
Iya, lebih meyakinkan. Betul Kak, nggak boleh ini. Ma. Dengan lagat-lagatnya saya Boleh, gitu Ma. ya. Ternyata dibolehin, bilangnya coba aja gitu. Alhamdulillah. Kemudian udah kita coba daftar di H-1, sama banget sama Kak Dea nih. H-1 pendaftaran ditutup itu kita baru daftar. Kita baru ngirim formulir. Iya, betul. Belum lagi kita pulang sore karena kita foto. Itu bener-bener kayak sampai rumah dari mana gitu. Dari mana? Kenapa lama betul pulang? Kenapa lama betul? Gitu lah ya. Jalanannya udah daftar, udah kita ikutin karantina, kita ikutin semua prosesinya sampai di malam puncaknya gitu. Grand final ya. Grand final. Oh my god. Gak nyangka banget sih bisa dua-duanya masuk, itu kayak wah, keren banget nih perjuangan kita selama ini. Kita berdua. Iya, kita berdua bisa masuk di wakil 1 wakil 2 bahkan gitu nah. Kayak wah, keren banget sih kita. Nangis lah pastinya. Kita pelukan. Iya, betul-betul kayak Yang ini Oh my God. orangnya tipe kalian tak boleh sedih. iya. Ya gitu lah ya. Apalagi dilihat orang tua kayak bangga banget gitu kayak oh my god gitu. Ya gitu deh perjalanannya. Nanti nangis lagi nih kalau diceritain. Iya, aduh. Nah itu ya dari Kak Cindy. Kita pindah yang ke sebelah. Mau dari mana? Mau dari mana? Ceritanya sih sama ya, awal perjuangannya sama Kak Cindy ya kan. Intinya tuh pertama kita pas itu lihat ada di IG-nya, sebenarnya saya nggak follow kayak Kak Cindy. Oh, saya nggak yang ini nggak nge-follow Iya, nih. karena kayak apa ya, dari awal aja tuh saya sudah merasa kayak aduh, saya ini pendek orangnya. Insecure duluan ya. Iya, saya ini pendek orangnya gitu kan, nggak sesuai sama kriterianya. Kalau misalnya tinggi badannya itu minimal segini gitu kan, ya kan Kak? Ada terus, nah di situ nanti setelah ada katanya sosialisasi nih, Oh iya. iya kan Kak ya, pernah ada sosialisasi kan? Iya. Nah waktu betul. itu kan sosialisasi ke SMA. Di situ saya udah nanya-nanya nih sama Kak Dea sama beberapa senior duta yang tahun 2021. Iya. Kayak Kak gimana kalau misalnya tingginya tuh nggak campai gitu? Oh bisa. Bisa. Kak mata saya minus, bisa nggak bisa? Oh bisa. Bisa. Semua bisa gitu. Jadi ya saya percaya diri lah, kayak oh ya udahlah, ayo Sin kita daftar. Ngajak. Iya ngajak dong, saya nggak mau sendirian. Kan duta betul. Iya betul. Tapi nggak pasangan. Nanti aduh gitu. Lain-lain. Bener. Nah terus habis itu kan di pas kita mau daftar itu pas banget H-1 juga kan. Ini H-1 tuh pas kita mau foto shoot untuk ngirim foto ke Persyaratan. Iya, Iya, persyaratan, itu data ada diri, fotonya data itu kan. diri. Kayak fotonya itu full body sama foto yang cuma setengah badan itu loh. Nah kita tuh make upnya di rumah saya ya. Di rumah saya. Cerita lucu itu. Bayangin ya. Ini kan disuruh make upnya tuh on point, Wak. Oh. Make upnya disuruh on point. Tapi berhubung kita ini berdua nggak paham sama sekali apa yang dimaksud dengan alat make up ini apa aja gitu kan. Orang lapangan banget ya. Iya, kita kan anak pramuka, anak OSIS, Oh. pokoknya anak-anak lapangan gitu kan, Iya. anak paskib juga gitu kan. Terus kita kayak Aduh ini apa? jadi gara-gara itu jadi kita berinisiatif. Pertama mau lari ke kakak sepupu saya, Kakak Winda kan. Kayak aduh Sin, Kakak Winda tidur ini gimana gitu kan. Berinisiatiflah kita. Nge-VC Kak Dea taruh HP tuk, gitu. Sampai nge-VC bawa Kak Dea lagi di balik layar. Iya, Di balik Kak Dea ada di balik layar kita gitu. Kak Dea juga bantu perjuangan kita loh. Jadi kita tuh sambil naruh nge-VC. Aduh malu kalau diinget-inget. Kan dia taruh HP-nya, terus kita nanya Kak ini make up-nya gimana? Taruh aja nggak apa-apa, percaya diri, yakin, jangan takut gitu. Gimana nggak takut gitu loh. Nanti coret sedikit salah gitu kan. Terus udah beres kan. Kita udah sampai kayak Kak Dea, oh udah lumayan. Pas kita lihat muka kita sendiri tetap-tetapan. Aduh kayak ondel-ondel. Alis beda kan antara kamera sama aslinya itu kan dipakai beda hasilnya. Iya, betul. Jadi kayak dimedokin aja nggak apa-apa. Bener Karena sih. buat foto. Kak Dea kan katanya dari HP kan ya VC. Katanya Kak Dea sih udah bagus kok, udah bagus itu, udah bisa itu kelihatan kok kalau di ngaca. kamera. Oke gitu kan. Pas kita ngaca. Ini siapa? Dan akhirnya karena kayak aduh nggak percaya diri kalau misalnya kayak gini, takutnya kan nanti dilihat fotonya aduh jelek gitu kan, kayak badut. Jadi kita memutuskan untuk memaksa, enggak sih, kita kayak Kak Winda make upin dong. Akhirnya Bangunin tidur Kak di Winda bawah. ya. Kita bangunin orang yang tidur loh. Astagfirullahaladzim, dosa banget ini sumpah.
Terus kayak Bang Kakak Winda tuh kayak ya udah ayo nggak apa-apa gitu kan. Bawa temennya nggak apa-apa ya udah. Jadi Kakak Winda tuh kayak make upinnya tuh sambil kayak gitu loh, karena kan dia masih ngantuk, dia habis tidur gitu kan. Terus udah kita foto pulangnya maghrib, kena marah dulu kan. Di situ saya baru ngomong, karena kan ditanyakan kenapa kok pulangnya maghrib, baru kayak ngejelasin, anu pak gitu ikut Dota. Buat apa itu nanti ini kayak aduh, ya udah coba. Terus awalnya juga tuh waktu mau ngirim kan meskipun udah photoshoot, tapi kayak gimana ya? Masih ada rasa kayak aduh daftar nggak ya. Iya, betul. Akhirnya ngomong lagi sama Kak Dea. Kak Dea lagi ada. Kak Dea ini real di belakang layar kita gitu kan. Ngomong lagi Kak Dea, nggak bisa deh kayaknya. Apa sih Yun, coba aja gitu loh. Mantap rezeki. Gitu. Oke, akhirnya kita daftar kirim. Besoknya pas wawancara ini lagi. Kenapa lagi nih? Ini lagi nih. Kan itu disuruh make up ya. Lagi-lagi tentang make up gitu. Kita mau minta tolong Kak Dea lagi nggak di Babulu gitu Iya, kan. betul. Mau minta tolong itu. Masih di Samarinda kalau masih di nggak salah. Samarinda. Iya. Kak Dea kan datangnya pas ini, pas kita pengumuman. Oh iya, benar. Iya kan. Nah terus habis itu mau minta tolong sama kakak sepupu saya lagi. Itu kerja, itu pagi kan. Soalnya kan kita disuruh ke sana jam 8 tuh udah di Pemkap gitu kan. Pokoknya jam 8 tuh harus udah ada di Pemkap gitu. Terus kita nih kayak aduh Cindy minta tolong siapa. Akhirnya ya ada lagi kita kan jalannya. Kita ketemu sama Bu Ilham. Ibu, boleh kami minta tolong? Boleh datang aja ke rumah. Kita ini rencananya jam 5 subuh. Tapi ya berhubung ini Indonesia ya kan. Agak ngaret-ngaret lah sedikit, 5:30. Terus Hujan. Hujan juga itu. Hujan, bener-bener hujan. Kayaknya kita waktu pemilihan itu, waktu wawancara, waktu mau photoshoot juga hujan terus. Iya. Hujan terus, jadi pas habis make up itu ngomong lah sama William, Bu ini anti air hujan kan, waterproof kan Bu? Iya nggak apa-apa, pakai masker aja sama pakai helm. Oke, jalan sampai sana wawancara, ketemu akhirnya sama Duta Wisata tahun 2021. Kayak Ya Allah, pas insecure. masuk iya bener insecure tuh langsung kayak aduh. Awalnya tuh yakin kan kayak udah aku cantik pokoknya gitu kan. Kapan ya Aku cantik gitu kan. Pas masuk Masya Allah, Aduh, langsung speechless iya, gitu. Langsung kayak ih ini cantik-cantik banget. Lihat-lihatan lagi sama Cindy. Cindy mana gitu kan. Kita tuh pokoknya dipenuhi rasa insecure, rasa tidak percaya diri karena memang lawan kita tuh kayak cantik banget gitu. bodinya bagus, putih, cantik, make upnya bagus. Kita kayak ya udahlah ya, Bismillah aja. Lagi. Duduk wawancara, pas sudah. Nah, pas pengumuman ini Cindy itu dipanggil di urutan keempat, ingat banget. Iya. Dia yang dipanggil saya yang teriak gitu kayak Gini lain loh. Excited juga ya, Excited banget itu. pas udah kan Cindy udah di atas kan aku ngeliatin kayak Cindy udah naik, aku kapan gitu kan. Udah mau terakhir ini kayak aduh ya Allah, udahlah nggak apa-apa kalau bukan rezeki. Tapi mau nangis kayak Iya. udah tunduk. Itu buat video juga ya? Iya buat Iya, video. betul. Buat yang mau lihat videonya lihat aja ya di. Itu kayaknya ada saya deh. Iya, ada iya, ada Kak Dea di sana. Ada Kak Dea lagi. Baru datang tapi Iya, benar. terus tuh habis itu kan ternyata saya dipanggil urutan ke-9. Ingat ya? Iya dong, itu Iya, 9. bener-bener Udah tinggal satu lagi nih gitu. satu gitu kan. Udah tunduk pas dipanggil langsung kayak oh iya. Gak teriak. Enggak kan saking speechlessnya enggak teriak gitu. Beda sama Cindy. Iya betul. Udah kan terus pulang dipanggil photoshoot. Nah di Sinta dia yang hujan-hujan itu. Kita tuh jam berapa ya? Jam 8 itu masih hujan. Masih hujan deras banget. Di situ saya posisinya masih nggak punya jas hujan gitu kan kayak aduh. Kayak gimana bener-bener sih? pakai yang seadanya gitu ya. Seadanya aja. Jadi kita ke sana hujan-hujan. Pakai jaket doang, nggak pakai jas hujan. Iya, deras. Itu. Jadi kita tuh pas sampai liatin kakaknya kayak gini. Kenapa kok basah-basah gitu kan? Kalian dari mana? Dari Babulu Kak. Loh, astagfirullahalazim gitu. Ya udah keringin baju dulu gitu kan. Jadi kita keringin baju, terus udah dandan, foto selesai. Nah, terus di situ pas beberapa hari sebelum karantina, ini kayaknya ceritanya detail banget ya. Detail banget ini, enggak apa-apa ya. Ya. Terus pas mau karantina, di sini nih titiknya itu agak gimana ya? Soalnya saya sama Cindy ini nyiapin materi untuk untuk karantina itu 2 hari sebelum Iya. kita karantina. Dan Jadi, itu materinya tuh nggak banyak gitu ya. Kayak cuma Kalau beberapa kalian aja. Mungkin udah dari beberapa hari Iya. gitu kan. Dari sebelum karantina, mungkin dari awal ditunjuk tuh udah mempersiapkan diri. Ini kok kayak kita tuh kayak kita niat nggak sih gitu loh. Ini tuh Bahkan- udah H-2. Ya, bahkan itu tuh kita tuh kayak apa ya?
kita di sekolah tuh mau ada kegiatan ya kan. Jadi kayak bingung banget. Ini kita ikut karantina atau ikut kegiatan gitu kayak Ada organisasi banget ya. Iya, ini anak-anak lapangan banget. mana ini Anak-anak kegiatan yang pengen kita ikutin banget gitu ya. Kayak udah kita tunggu-tunggu gitu. Sekali setahun. Kalau misalnya kita nggak ikut, kita nggak bakal dapat lagi gitu. Ya betul. Tahun depan udah lulus. Iya. Terus tapi akhirnya kita lebih memilih karantina. Kayak masa kita mau berhenti di sini sih, kita udah Iya. persiapin banyak hal, mulai dari apapun itu, udah keluar dana juga kan. Sayang Pastinya. ini uangnya. Iya betul. Iya kan, jadi kita lanjut. Di situ banyak lagi kita tanya-tanya sama Kak Dea juga Iya, gitu kan. ada lagi Kak Dea. Iya, dan Kak Abdiel itu salah satu peran juga yang ikut Iya. bantu kita ya kan, Betul. sama Kak Dimas. Itu adalah 3 orang yang paling sering kita tanyain. Kayak mungkin mereka bosan gitu ya. Iya bener, kayak Ditanyain aduh, terus. gitu kan. Terus akhirnya pas di babak grand final nih, di situ saya kan tiap hari sama Cindy pokoknya mau habis makan, mau kita mau tidur, berhubung kita karantina ini beda kamar, jadi Iya. kita kayak harus Sin keluar yuk gitu, ayo Chat. baca materi kayak "Ih, ini nasin ini gitu kan. Terus udah akhirnya pas grand final itu kita udah kayak Sin udah ya berdoa gitu kan. Pertama kan 5 besar dulu ya Kak ya. Iya. Nah 5 besar lolos nih berdua, speechless lagi kayak kita lolos gitu kan, kayak serius. Ini pas di grand final ini kebalikannya. Saya yang paling akhir, Yunita yang duluan. Jadi saya kayak ya Allah ini saya Gantian. jadi Iya, betul. finalis gak ya gitu kayak deg-degan banget. Yunita udah maju, aku nggak dipanggil gitu. Terus tuh waktu itu kan namanya grand final tuh lama ya berdiri Iya, ya. betul. Pakai heels yang tingginya 15 cm kayak Masya Allah gitu kan. Begini kayak rasanya gitu kan. Akhirnya dipanggil terus disuruh ke belakang. Nah untuk 5 besar itu kita ganti baju. 3 besar apa 3 besar ya? 3 besar. Nah itu 5 Iya. besar kita Q&A. 5 besar ganti baju. Besar ganti baju. Ya, Oh, 5 besar ganti semua. baju. Nah terus kita tuh maju habis ganti baju itu ada Q&A-nya. Kayak ada tanya jawabnya. Dari situ kayak alhamdulillah ya berhubung saya orangnya yang kayak lebih mempersiapkan Q&A-nya daripada speech-nya. Jadi saya kayak jawabnya insya Allah ya nyambung-nyambung lah ya meskipun agak melenceng tapi lolos gitu kan. Terus habis itu mundur lagi kan, pengumuman lagi 3 besar, masuk lagi berdua kayak Ya, alhamdulillah gitu. Tampil lagi. Oh my god. alhamdulillah tapi speechless gitu kayak loh kok kita berdua lagi sih gitu kan. Pegangan tangan lagi terus dipanggil lagi kan. Nah di 3 besar ini ada yang namanya Q&A lagi sama speech ya kan. Ya, betul. Nah, berhubung masih tentang materi Q&A jawabnya lancar lagi. Nah pas speech ini yang saya nggak bisa nggak bisa ini loh, kan saya kayak lebih ke materinya daripada materi tentang speechnya. Jadi kayak pas speech itu saya kayak yang gitu. Beda sama Cindy speechnya malah kayak yang kayak lah yang Q&A malah saya yang kayak gugup gitu ya karena di depan lancar juri banget. gitu. Cindy lancar banget speechnya kayak ih keren banget orang ini gitu kan kayak terus pas akhirnya pengumuman juara 1, 2 gitu sama 3 pas pengumuman juara 3 sebagai wakil 2 ya kan itu kayak ya udah lah ya kalau saya ya udah nggak apa-apa berarti ini lo udah tinggi gitu kan kayak mau bagaimana lagi udah rezekinya gitu kan. Terus udah dan ternyata pasangan saya dari awal karantina sampai pemilihan juara 3 itu sampai jadi wakil 2 itu pasangannya sama. Itu aja. Nggak pernah ganti. Jadi orang-orang ini kayak loh pasangannya ini lagi. Jadi pasangan saya itu namanya Kak Astian. Dari awal karantina, dari awal photoshoot itu sama Kak Astian terus. Kak Astian tuh sampai kayak kita kenapa Yun bareng terus? Ya nggak tahu Kita gitu. nggak loh. Aduh jangan. Astagfirullahaladzim. Terus udah kan. Kalau Kak Cindy lumayan lah ya ganti 2 orang. Oh, ke sini ganti-ganti. Ya ganti-ganti kasih. dong. Kita harus mencoba banyak hal. Ya betul. Lah betul. Iya, Kan betul, semua orang betul. beda ya. Pasangan Ya harus harus ganti pasangan. nggak gitu dong. Saya setia sih. Ya. Satu doang. Aduh melenceng. Ada maksudnya. sudah. Terus akhirnya udah tuh pas sudah selesai pengumuman kita pelukan kayak Cindy akhirnya kita masuk Gitu. terus Cindy tuh ngomong nggak apa-apa kan iya nggak apa-apa banget gitu kan Kayak jadi soalnya nggak enak gitu ya? Iya, soalnya saya tuh kayak ngira Yunita sih sudah soalnya kayak saya tuh kayak waktu di Q&A saya sudah kayak gagap banget gitu kan. Yunita tuh kayak lancar aja gitu. Saya tuh kayak gitu kayak ya udahlah nggak apa-apa juara 3 juga yang penting ada Yunita gitu ya perwakilan Babulu gitu. Dalam pikiran saya cuma itu. Ternyata alhamdulillah rezekinya kayak gini. dan satu hal lagi yang perlu banget kita banggain tuh karena kebetulan dari Babulu ini ada 3 orang. Ya. Saya, Kak Cindy sama Kak Abel tapi ini anak SMK 4. Tapi dia tinggal di Babulu.
kita bertiga dari Kecamatan Babulu kan. Terus kita berdua dapat predikat nih kayak wakil 1 dan wakil 2 kita udah seneng. Terus kita mikirin Abel kayak aduh Abel gimana ya, Abel gimana. Ternyata dia dapat predikat itu persahabatan. Iya, jadi kayak Jadi orang-orang yang dari Babul ini semuanya ambil gitu, ambil predikat. Kita langsung kayak keren banget kita. Terus pas akhirnya kita foto lagi berempat, keren banget. Berempat siapa? sama Kak Dea juga. Ada Kak Dea lagi. Kita tidak boleh melupakan Merupakan yang PC gitu. yang PC yang mensupport Iya, gitu kan. di balik layar kita Iya, ini ada betul. Kak Dea gitu ya. Ada gitu, ada Kak Abiel, ada Kak Dea. Aduh. Mereka ini orang-orang yang benar-benar support kita. Terus pokoknya kita tuh beberapa kali sering kayak Kak Dea kita udah nggak bisa ini kayaknya. Kak Dea tuh kayak- masih kalian ini loh coba aja rezeki ini rezeki Ayo aja. maksa ya jadinya ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu bisa bangkitin rasa semangat kita Betul. gitu. Iya, betul. Terus akhirnya kita foto juga sama yang beberapa dari angkatan-angkatan lalu kecamatan Babulu Babulu, gitu. Kayak, ya. ih Babulu keren banget. Terus Kak Abdiel lagi mereka ngomong kayak kalian keren banget loh, berdua daftar, berdua dapat predikat, bergandengan gitu. Sampai Kak Abdiel tuh ingat banget waktu kita sosialisasi kita di depan berdua. Iya. Kalian yang di depan berdua itu kan? Iya. sosialisasi ya. Sampai kayak wow hebat gitu kayak. Kalian berdua. Dan kebetulan waktu habis sosialisasi itu kita ada foto Berdua? bertiga. Oh, Iya, sama Kak Abdiel. Dan pas habis pengumuman itu kan masih ada sehari. Itu waktu kita kayak sayonara gitu ya. Iya. Nah, di situ kita foto lagi sama Kak Abiel. Jadi kita kayak Transisi. transisi dari Dari yang sebelum dan sesudah. dari sebelum kita jadi duta sampai akhirnya kita jadi duta gitu kayak wih keren gitu. Transisi JJ itu jangan dilupakan. JJ itu terdepan. JJ. Oke. JJ. Jadi seperti itu ya lika-likunya. Bener. Nah, kembali ke Kak Dea nih. Tadi saya dengar Kak Dea ini juga awalnya insecure ya. Iya, Nah, itu. Nah, itu gimana Kak agar percaya diri gitu? Versi Kak Dea. Gimana ya? Kalau dibilang insecure pasti ya. Setiap orang pasti punya rasa insecure-nya masing-masing. Tapi saya ingat banget yang dimana insecure itu boleh sebagai tonggak dimana kita tuh memperbaiki diri kita. Entah insecure dari penampilan atau wawasan segala macam. Pokoknya insecure itu boleh banget dan harus. Karena kalau kalian gak insecure berarti kalian gak ada kayak niatan, gak ada kayak aksi buat merubah diri kalian. Seperti itu. Jadi kalian harus punya rasa insecure, tapi gak boleh berlebihan. Yang dimana kita nih punya kelebihannya masing-masing, punya cantiknya masing-masing, terutama perempuan. Ya betul. Cowok juga kayak gitu. Cowok tuh punya gantengnya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Jadi jangan ada yang ngerasa aduh aku kurang ganteng deh dari dia. Tapi ingat kalian tuh punya kelebihan yang belum tentu dia tuh milikin. Kayak gitu. Betul banget. Jadi kayak lawan rasa insecure itu, perbaiki diri kalian, terutama di wawasan. Karena melalui wawasan kalian akan lebih terlihat lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar seperti itu. Pokoknya dengan wawasan itu merubah segalanya. Dengan wawasan juga akan merubah penampilan kalian seperti itu. Bener-bener. Gitu. Itu ya. Iya. Menurut Kak Dea kayak gitu. Iya betul. Kalau Kak Cindy sama Kak Inita. Berdua lagi. Kita kenapa sih tatap-tatapan terus jadi salting? Kalau ngomong harus tatapan dulu ya. Biar kayak gitu. Kita mempunyai chemistry aja. Kalau dari saya sih supaya nggak insecure ya. Kalau saya sih selagi orang tua saya bilang saya bisa, saya pasti bisa gitu. Dalam diri saya tuh kayak sudah orang tua saya sudah bilang kamu pasti bisa gitu, nggak mungkin nggak bisa gitu, kayak ngasih semangat namanya orang tua ya. Jadi kayak langsung kayak oke, aku bisa, dari yang lain aku paling bisa gitu. Jadi kayak motivasi gitu ya. Aku sudah paling bisa. Iya. Saya gitu pede banget, padahal ya masih ada yang lebih bisa gitu ya. Ya pokoknya selagi orang tua bilang kita bisa, pasti bisa. Kalau dari saya sih itu. Kalau dari saya
Kalau saya sih ya pokoknya percaya aja sama apa yang ada di diri kita gitu kan, percaya sama kemampuan kita sendiri. Terus ada juga yang pernah bilang ke saya kalau misalnya apa yang ada di kamu tuh belum tentu ada di diri orang lain. Betul. Jadi itu tuh yang harus kita syukuri gitu kan, karena apa yang ada di kita nggak ada di diri orang lain gitu. Jadi kita nggak bisa membandingkan antara diri kita dan diri orang lain, karena setiap orang pasti punya kemampuan dan punya batas apa ya, kayak batas kemampuannya masing-masing gitu loh. Jadi kita harus pede aja pokoknya. Walaupun terjadi pede. Ya, betul. Harus pede. 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 Kita pasti Oke, bisa. langsung ke pertanyaan terakhir ya. Oke. Terakhir banget nih. Akhirnya terakhir. Mau lagi? Nanti ya, saya dulu. Nanti aja. Kesan dan pesan untuk adik-adik kelas. Dari Kak Dea dong. Ya, dari Kak Dea, dari Dari alumni. mereka dulu dong. Alumni. Yang alumni terakhiran aja. oke. Iya, Biar gantian. harapannya lebih Iya, besar. gantian. Oke. Iya, dari kakak kelas yang mau lulus nih. Iya, bener. Aduh, Betul sekali. Mau lulus lagi. Dari saya duluan Ya, sih. boleh, Oke, silakan. biar kita berotasi. Jadi kalau dari saya, harapan saya untuk adik-adik mungkin semangat untuk belajar, jangan takut untuk mencoba hal baru, karena kalau misalnya kalian nggak coba hal baru, kapan kalian bisa keluar dari zona nyaman gitu kan? Betul. Kita harus mencoba hal baru untuk mempunyai ilmu baru. Jadi untuk kalian yang kelas 11 khususnya ya Kak Hawa ya. Buat yang bilang kami mau lulus, kalian juga bentar lagi lulus. Jadi mohon dipikirkan dari sekarang supaya tidak stres seperti kami berdua. Karena kita udah pusing ya mau kemana. Mau kemana nih? Mau lanjut, mau kerja atau mau nikah? Ditunggu undangannya. Enggak, Pak nanti tolong dekat yang ini. Mungkin itu aja sih dari saya. Semangat semua. Pasti. Lanjut. Kalau dari saya sih pesannya pokoknya harus tetap semangat. Apapun yang kalian jalani sekarang itu anggap aja itu sebagai apa ya, pengalaman untuk di masa depan gitu ya. Iya benar. Jadi walaupun sekarang kalian susah-susah nih, nantinya pasti kalian bakalan bahagia gitu. Seperti pepatah mengatakan, bersenang apa ya? Bersakit-sakit bersusah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, kayak gitu. Pokoknya semangat. Siap. Oke, lanjut nih ke yang Ya, sudah lulus. dari saya mungkin kurang lebih sama seperti Kak Cindy, Kak Yunita. Buat kalian jangan ragu untuk memiliki mimpi, karena kita nggak ada yang tahu rezeki kita, jalannya kita tuh gimana. Pokoknya kalian harus punya mimpi yang tinggi, punya mimpi yang banyak. Pokoknya usaha untuk mewujudkan hal tersebut, karena kita nggak bakal tahu bisa, bahkan Allah aja ataupun Tuhan itu bisa memberikan yang lebih dari apa yang kita impikan, seperti itu. Betul. Kemudian terus semangat belajar, raih cita-cita, kemudian apa ya? Pokoknya kalian harus memiliki pendidikan yang tinggi, karena dengan pendidikan kalian dapat menaklukkan dunia. Kita semua. Dengan pendidikan kalian bisa keliling dunia, bisa punya pekerjaan yang layak, mengubah kehidupan kalian, seperti itu. Jadi jangan ada ya buat kalian adik-adik kelas, teman-teman semuanya yang udah lulus nih, yang udah lulus SMA atau yang belum lulus udah kirim undangan, udah mau nikah aja, udah kebelet nikah, nggak boleh kayak gitu ya. Enggak ya, saya harus menjadi wanita independen. Pokoknya nggak boleh nikah sebelum kalian menamatkan sekolah kalian, setelah kalian mendapatkan pekerjaan yang layak, seperti itu. Pokoknya kalian harus terus belajar, oke? Oke. Siap. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita adalah orang-orang hebat, orang-orang keren. Iya, betul sekali. Amin. Oke, mungkin sekian podcast kita Hari ini. bersama putri-putri yang hebat dengan perjalanan yang kehujanan dan lain-lainnya. Oke, see you, dadah. Dadah semuanya. Sampai jumpa di podcast lain kali. Ya.